Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah, summa ila sahibu syarhuha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulubihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu, dan wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu, atau wajib Allah itu mengetahui. Apa ilmu itu? Ilmu itu apa? Itu alih bahasa. Pengetahuan itu apa? Ilmu, balik lagi dong. Ilmu itu apa? Sifat. Ilmu apa? Gak ada ilmu sendirian, gak ada. Ada ilmu nih, mana tuh? Ada. Ilmu itu sifatnya seseorang, namanya ilmu. Wahia, ilmu itu adalah sifatun. Bagi Allah ilmu adalah sifat yang bagaimana maujudatun, yang sifat itu sifat yang derajatnya maujudat. Sifat maujudat itu
sifat yang derajatnya sampai bisa dilihat. Derajatnya bisa seperti apa contohnya? Merah, kuning, namanya sifat apa itu? Namanya sifat apa? Kalau mau dikelompokkan sifat, namanya sifat apa? Kalau mau dikelompokkan jadi sifat, namanya sifat apa? Sifat yang seperti ilmu namanya sifat maujudat. Sifat yang derajatnya bisa dilihat. Terus maujudatun qaimatun bidzatihi ta'ala, yang sifat itu berdiri pada dirinya Allah. Jadi sifat yang ada, sifat yang wujud pada dirinya Allah. Jadi pada dirinya Allah itu terdapat sifat ilmu. Yang menyatu ya bukan, perkara yang terpisah juga bukan. Ya'lamu bihal asya, ilmu itu sama dengan sifat yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita bahas sifat apa? Kudrat, terus irodat. Ilmu itu sama dengan sifat yang dua itu, atau yaitu sifat yang punya ta'alluq, sifat yang punya kerja. Lah ilmu itu kerjanya apa? Ilmu itu adalah ya'lamu bihal asya, dengan sifat ilmu Allah mendeteksi segala sesuatu. Dengan sifat ilmu Allah mengetahui segala sesuatu. Kayak kemarin, adanya sifat kudrat, mudah bagi Allah menciptakan sesuatu. Adanya sifat irodah, dengannya Allah menentukan sesuatu. Sifat ilmu apa? Adanya sifat ilmu, mudah bagi Allah mendeteksi segala sesuatu. Dengannya, dengan sifat ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu. Apa segala sesuatu yang diketahui oleh Allah? Minal wajibat wal jaizat wal mustahilat, yaitu seluruh perkara yang wajib dan seluruh perkara yang jaiz, juga seluruh perkara yang mustahil. Maka perkara itu kesemuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib Allah tahu, yang mustahil Allah tahu, yang jaiz juga Allah tahu. Ala wajhil ihata ala ma hiya alaihi tafsilan, yang mana Allah mengetahuinya itu pengetahuannya sesuai dengan kenyataannya, dan Allah mengetahui secara terperinci. Apa sih yang Allah ketahui?
Orang sering ngomong Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Segala sesuatu yang diketahui Allah ada berapa? Ada berapa? Segala sesuatu yang Allah ketahui, kalau mau kita kelompokkan ada berapa? Ada? Apa aja? Wajib, mustahil, jaiz. Segala perkara yang wajib Allah tahu. Apa contohnya? Perkara yang wajib contohnya apa? Hah? Yang wajib contohnya adanya Allah, zatnya Allah. Apalagi sifat-sifat Allah. Kamu tahu nggak sifat Allah yang wajib ada berapa? Sifat Allah yang wajib ada berapa? Sifat Allah yang wajib ada berapa? 2. Kan wujud, qidam, baqa ada berapa? 20. Kita aja tahu yang wajib bagi Allah, masa Allah nggak tahu yang wajib bagi dia? Kita aja makhluknya tahu kalau Allah itu wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah, wajib qiyamuhu binafsi, wajib wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu. Kita tahu nggak? Lah Allah tahu nggak? Lah maksud Allah nggak tahu gitu? Ya, berarti Allah tahu semua sifat-sifat yang ada pada dirinya secara terperinci. Kalau kita tahu sifat Allah cuma 20. Kenapa kok 20? Kenapa kok taunya cuma 20? Karena akal kitanya terbatas. Wadahnya kita itu terlalu sedikit, hingga nggak bisa untuk mengetahui seluruh sifatnya Allah, nggak bisa. Karena apa? Keadaan kitanya terbatas. Sesuatu yang terbatas itu tidak bisa mengetahui sesuatu yang tidak terbatas. Semua keadaannya Allah tidak terbatas. Maka keadaan yang tidak terbatas itu nggak bisa kita ketahui oleh sesuatu yang terbatas. Kamu suruh ngambil air laut, bisa nggak diambil semua? Seberapa? Cukupnya? Nah, tergantung kamu ngambilnya pakai apa. Kalau ngambil pakai gelas, ya segelas. Kita mengetahui sifat Allah berapa? Ya cuma 20 sanggupnya tahu. Kenapa? Keterbatasan akal. Nah, Allah tahu nggak sifat-sifatnya Allah sendiri? Berapa sifatnya Allah? Ya tidak terbatas. Ya, yang tidak terbatas itu diketahui semua oleh Allah. Allah mengetahui nama-nama dirinya. Kita tahu nggak namanya Allah? Tahu nggak? Ada berapa? Allah tahu nggak namanya sendiri? Berapa? Gitu dong. Yang Allah beritakan kepada kita tentang namanya, jumlahnya cuma 99 nama. Tapi yang pada dirinya sendiri tahu, Allah tahu nama-nama dirinya nggak terbatas. Tapi nggak semuanya dikasih tahu ke kita. Kenapa? Kitanya nggak sanggup menerima semua nama Allah. Kita hanya sanggup menerima sebatas yang diberitakan oleh Allah. Ya, yang wajib Allah tahu.
Apa yang wajib? Yang berkaitan dengan zat Allah dan sifat-sifat Allah. Zat Allah perkara yang wajib, sifat Allah perkara yang wajib. Maka perkara yang wajib itu diketahui oleh Allah secara terperinci. Yang kedua, Allah tahu pula yang apa yang mustahil contohnya? Yang mustahil apa? Perkara yang tidak akan pernah terjadi. Semua yang mustahil diketahui oleh Allah. Contoh mustahil apa? Allah tidur, Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya musuh, Allah punya teman, Allah mati, Allah makan, Allah minum, Allah tidur. Itu apa namanya? Mustahil. Yang kita tahu yang mustahil bagi Allah ada berapa? 20. Allah tidak mungkin mati, Allah mustahil buta, Allah mustahil tuli, Allah mustahil bisu, Allah mustahil lemah, sampai 20 sifat yang Nah yang Allah tahu yang mustahil berapa? Terbatas. Semua diketahui oleh Allah. Terus yang ketiga perkara jaiz. Jaiz perkara apa ini? Berkaitan dengan perbuatan Allah, perkara yang diciptakan oleh, berkaitannya dengan perkara mungkin atau perkara yang terjadi pada diri kita. Allah mengetahui keadaan diri kita terperinci. Semua yang Allah ciptakan makhluknya Allah diketahui terperinci. Berapa daun yang Allah ciptakan, berapa pasir yang ada di lautan, berapa bintang yang ada di langit, berapa bulu yang ada pada kucing, berapa rambut yang tumbuh di kepala kamu, berapa nafas kamu satu hari, berapa kedip kamu satu hari. Semua terperinci diketahui oleh Allah. Gak ada yang Allah gak tahu tentang keadaan perkara jaiz. Di diri kita itu semua lengkap diketahui oleh Allah. Kebutuhan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami, apa yang kita terima, Allah semua yang memberikannya, dan Allah mengetahuinya secara terperinci. Kalau orang tahu yang lain bisa tahu, tapi tahunya hanya secara global, terbatas atau garis besar. Di langit ada bintang enggak? Ada. Berapa? Banyak. Gitu aja kan. Rambut kamu, kepala kamu ada rambutnya? Berapa jumlahnya? Banyak. Jangan kayak Abu Nawas. Abu Nawas ditanya, berapa jumlahnya bulu kambing ini? Ya sekitar 100.000 bulu lah. Masa? Hitung aja kalau nggak percaya. Lu hitung dah sono. Lah mau lu ngitung, Bu? Lagi repot-repot abang ngitung. Yang tahu secara terperinci hanya berapa ikan yang di laut, berapa ikan yang biangnya, berapa ikan yang kecilnya, berapa yang baru lahir, berapa yang mati, berapa yang Allah tahu terperinci. Gak cuman itu, ikan ini nanti akan dipancing sama siapa, akan ditangkap sama siapa, yang akan makan siapa, siapa yang mau kebagian, Allah tahu terperinci. Kalau kita malah nggak tahu. Kamu beli
Kamu beli beras dari pasar, beli beras dari toko sekilo. Hah? Beli beras kilo. Terus sampai rumah kamu masak. Yang akan makan siapa? Ya nggak tahu. Padahal di situ ada semut, ada cicak, ada kutu. Berasnya, nasinya kamu makan jatuh di batok ayam, semut ikut makan, cicak ikut makan. Itu Allah mengetahuinya. Kamu yang beli malah nggak tahu. Beli apa bro? Beras. Buat siapa? Buat gua sama keluarga makan. Oh, taunya begitu doang. Nggak tahu di situ ada ayam yang akan ikut makan, ada cicak akan ikut makan, ada. Ya, berarti kita ini hanya tahu secara global atau garis. Kalau Allah tahu secara, contohnya terperinci apa? Faya'lamu subhanahu wa ta'ala ma la nihayatan lahu tafsilan ka kamalatihi wa anfasi ahlil jannah. Allah tahu secara terperinci seperti apa keadaan pada dirinya, kesempurnaan dirinya Allah yang tidak Allah itu kan maha sempurna. Jadi semua sifat Allah sempurna. Berapa? Tidak terbatas. Dan Allah tahu pula tentang kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang yang ada di surga. Kamu di surga itu kira-kira berapa lama? Ya? Di surga itu berapa lama? Selama tidak terbatas oleh tahun. Lah, sesuatu yang tidak terbatas, yang waktunya nggak bisa dihitung itu Allah tahu terperinci. Hari ini kamu akan makannya apa, besok kamu akan ngincipin apa, lusa akan makan apa, tahun depan akan terus hingga waktu yang nggak terbatas, semuanya Allah tahu terperinci. Beda sama pendapatnya orang di luar ahli sunnah. Kata mereka apa? Kata orang-orang salafi, wahabi, Allah mah tahu, tapi taunya hanya secara garis besar. Bahwa di surga itu penuh dengan kenikmatan. Dan siapa saja yang masuk surga akan dapat kenikmatan. Lah, nikmatnya apa saja? Ya Allah nggak tahu gitu. Yang penting Allah hanya menyiapkan surga sebagai tempat kenikmatan. Apapun yang akan kamu makan Allah nggak tahu, kan surga itu nggak terbatas. Ntar akhirnya kalau Allah nggak tahu, bisa jadinya stoknya kelebihan atau stoknya kurang. Lo ngundang hajatan, bikin makanan nggak? Bikin. Nah yang ente undang ente hitung nggak? Enggak. Hah? Yang ente undang ente hitung nggak? Kira-kira. Kok kira-kira? Yang ente undang itu pasti ente hitung. Ente kawinan itu haram datang, yang nggak di haram datangnya. Kenapa? Karena tadi suguhannya dihitung. Iya dong. Saya akan ngundang 1000 orang. Oh, berarti saya harus menyiapkan 1000 saya lebihin dah 10, barangkali ada yang bawa kawan. Nah, kamu tahu kan? Dan terperinci kamu tahu, oh si fulan yang makan nanti fulan, oh fulan ikut makan, fulan. Nah Allah ya begitulah, masa Allah nggak tahu, ntar stoknya habis, kita tahu, ya Allah makanan habis, ya Allah masa udah habis, gimana ada Tuhan? Gara-gara nggak tahu keder akhirnya, mustahil. Jadi Allah tahu secara terperinci akan apa saja yang dimakan ahli surga, Allah tahu terperinci itu, nggak ada yang terlewat ya.
Fata'alluqul ilmi wahidun tanziziyun qadimun fahuwa ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat mukhitun bi jami'i ma yajri tahta nuhumil ardi ila a'la samawati la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarrah fil ardi wala fis sama'. Adapun ta'alluqnya sifat ilmu itu hanya satu, yaitu tanzizil qadim. Kalau kemarin ta'alluqnya kudrat ada berapa? 2. Apa? Suluhil qadim dan tanzizil qudus. Pantas bagi Allah menciptakan sesuatu. Yang kedua, nyata bagi Allah menciptakan sesuatu. Iradah berapa ta'alluq? 2. Tanzizil suluhil qadim dan tanzizil qadim. Pantas bagi Allah menentukan sesuatu dan nyata bagi Allah menentukan sesuatu. Kalau ilmu hanya ada satu ta'alluq. Apa itu? Nyata bagi Allah segala sesuatu. Gak ada Allah pantas tahu, gak ada. Allah mah boleh aja tahu, boleh aja enggak ada begitu. Kalau boleh tahu, boleh enggak, berarti belum tahu. Ilmunya Allah enggak ada yang enggak pasti, enggak ada. Allah mengetahui segalanya dengan pasti. Fulan akan masuk surga atau neraka. Fulan akan bahagia atau celaka. Fulan akan beriman atau kafir. Fulan akan makmur atau sengsara, fulan akan jadi raja atau rakyat jelata. Itu Allah tahu secara terperinci. Gak ada yang kelewat, gak ada. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita diketahui detail oleh Allah seluruhnya. Jantung kita, paru-paru kita, organ kita, mana yang rusak, mana yang baik, mana yang benar, mana yang enggak benar. Allah tahu secara terperinci. Maka pengetahuan yang demikian disebut namanya ta'alluq apa? Tanzizil qadim. Allah mengetahui itu semua tidak didahului oleh kebutuhan. Kalau kita mengetahui sesuatu itu didahului dengan kebutuhan. Enggak tahu dulu baru tahu. Kalau Allah sebelum kitanya ini muncul, sebelum makhluk diciptakan, sebelum ada apa-apa di jagat ini, Allah tahu secara terperinci apa yang akan muncul dan apa yang tidak akan muncul. Oh, yang akan muncul si anu dan si anu. Yang tidak akan muncul si anu. Itu Allah tahu sebelum bumi ini diciptakan, sebelum langit diciptakan, sebelum segalanya diciptakan. Jadi Allah tahunya itu tidak ada permulaannya. Bukan terus kayak kita. Tadinya nggak tahu dulu, terus caranya tahu gimana? Kalau kita nih, caranya kita tahu gimana? Ya gimana caranya? Ada yang pertama, nggak usah belajar. Nggak usah pakai mikir. Namanya apa? Dzaruri. Contohnya apa?
Doruri itu ya yang anak kecil itu tahu tanpa perlu belajar. Anak kecil tahu caranya ngisep pentilnya ibunya. Yang ngajarin siapa? Hah? Yang ngajarin ibunya. Nak sedot, nak sedot gitu. Itu bapaknya. Kalau anaknya gimana mau diajarin sama mamanya, mana bisa diajarin. Siapa yang ngajarin? Doruri. Nggak usah pakai belajar begitu mah, gitu loh. Tadinya nggak tahu tuh. Begitu lahir, begitu dideketin pentil, nah, dapat ilmu dia tuh. Ini diapain ini? Ditempelin sama maknya, diem aja. Pencet, cet, keluar. Oh, disedot. Nah, terus dia. Nah, namanya apa itu? Doruri. Nggak usah pakai mikir tuh. 1 tambah 1 2, atau ada barang 1 kalau dibagi jadi itu anak kecil juga tahu. Ada 2 orang minta bagi dong. Oh ya, nah, kamu ya nggak tahu kok bagi 2. Nggak usah sekolah begitu mah. Tiap-tiap benda pasti punya tempat. Itu doruri namanya. Jadi yang pertama kita itu cara dapat ilmunya dengan cara doruri, nggak usah mikir. Ada yang kita cari ilmu perlu pakai mikir. Apa contohnya? Mengenal Allah, mengenal Nabi, itu harus pakai mikir. Atau kamu ngerti ilmu matematika, ilmu biologi, fisika, itu perlu pakai mikir. Ada lagi ilmu yang kita dapati pakainya badihi. Apa itu? Uji coba. Ada garam sama gula, sama-sama putih nih. Sepintas kamu nggak bisa bedain mana garam. Lah biar tahu gimana? Oh, asin nih. Garam nih, manis, gula. Nah Allah taunya nggak begitu. Allah tahu itu doruri ya enggak, nalori ya enggak, badihi juga enggak. Allah taunya nyata, dan Allah tahu sebelum barang itu dimunculkan. Allah tahu ini apel manis, pakai diincipin. Allah tahu apa namanya jeruk kecut, perlu dicoba. Kecutnya juga beda-beda loh. Ada yang kecut banget, ada yang kecutnya sedang, ada yang kecut seger, seger enak nih. Ada kecutnya, ada manisnya. Pakai dicoba enggak? Ya, itu namanya Allah mengetahui secara nyata, dan Allah mengetahuinya tidak didahului kebodohan. Itu namanya ta'alluq tanzizil qadim. Allah nyata mengetahui itu semua, tidak ada permulaannya. Pengetahuan Allah meliputi semua yang berjalan di atas bumi sampai di puncak langit. Pengetahuan Allah tentang makhluk, tentang perkara jaiz, itu tentang segala yang ada di bumi sampai ke yang ada di puncak langit, semuanya diketahui terperinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang hilang dari pengetahuan Allah. Benda sebesar atom pun di bumi dan tidak juga di langit. Setitik pun gak ada yang terlewat dari pengetahuan Allah. Tai lalat kamu kek,
upil kamu kayak nggak ada yang kelewat, nggak ada. Apalagi amal perbuatan kita. Kamu tadi beramal, ada batu di jalan kamu ambil pinggirin. Yang kadang kamu sendiri lupa sama amal itu. Emang saya pernah begitu ya? Begitu kamu nanti di akhirat terima buku catatan, Allah tulis semua, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Kamunya lupa. Kapan ya Allah? Emang saya pernah begini ya Allah? Kamunya Allah. Tidak ada yang terlewat bagi Allah sebiji atom pun yang terjadi di bumi maupun di nggak ada yang kelewat, nggak ada. Semua diketahui secara jelas oleh Allah. Baik itu wujudnya, sifat kita, amal kita, semuanya Allah ketahui. Bal ya'lamu dhabiban namlatis sauda ala sakhratiz dhamma fi lailatil dhulma bi'ilmi qadimin azaliyin. Bahkan Allah mengetahui langkahnya semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Lagi udah gelap gulita. Allah tahu semut itu melangkah berapa langkah, langkahnya kemana, kaki mana dulu yang melangkah. Allah tahu secara terperinci. Dan Allah tahunya itu bukan setelah semutnya jalan. Sebelum semutnya nongol, Allah tahu nanti akan ada semut di situ yang akan jalan sekian langkah. Langkahnya ke arah ini akan begini. Lam yazal mausufan bihi fil azalil azal la bi ilmin mutajaddidin mausufin bil hululi wal intiqali wa la tatanaha ma'lumatuhu. Allah bersifat dengan sifat ilmu itu sifat ilmunya itu azali, tidak ada permulaannya, tidak dengan pengetahuan yang baru. Allah mengetahui bukan dengan ilmu yang baru. Ilmu yang baru yang bagaimana? Ilmu yang baru yang bagaimana? Ya, didahului dengan tidak yang tadi, mikir atau enggak pakai mikir atau pakai uji coba. Itu ilmunya Allah enggak begitu. Itu namanya ilmu yang baru, bi ilmin la bi ilmin mutajaddidin mausufin bil hulul. Allah tidak berilmu dengan ilmu yang baru, dan dia tidak juga dengan menetap dan berpindah-pindah. Sebagaimana Allah pula itu bukan sesuatu yang bil hulul wal intiqal. Allah itu zatnya bukan sesuatu yang tetap atau pindah-pindah. Kalau kita netap atau pindah-pindah. Gerak, kalau diam namanya apa? Menetap. Kalau gerak, pindah. Nah Allah yang mana? Enggak menetap dan enggak pindah-pindah, enggak gerak. Kenapa? Karena gerak diam itu sifat perkara yang baru. Kalau Allah menetap atau berpindah-pindah berarti dia baru. Allah mustahil sama dengan perkara yang baru. Jadi Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Tapi Allah bersifat dengan sifat yang azali, yang qadim. Makanya kamu lihat coba,
Semua orang yang menuhankan selain Allah pasti mereka meyakini Tuhannya antara dua, menetap atau pindah-pindah. Coba kamu cek, mau agama Kristen, mau Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, tanya Tuhan ini bagaimana keadaannya, menetap atau pindah-pindah? Mesti dijawab. Kalau kita menetap ya enggak, pindah-pindah juga enggak. Jadi Allah tidak bersifat dengan ilmu yang baru, begitupun hulul dan intikal itu sesuatu yang baru, maka Allah juga tidak bersifat dengan sifat yang baru tersebut. Fala tatanahi ma'lumatuhu, fala tatanaha ma'lumatuhu, dan tidak terbatas sesuatu yang diketahui oleh Allah. Allah tahu segalanya itu tidak terbatas, nggak dibatasi oleh sesuatu. Mustahil Allah itu bodoh. Wa zidduha ay sifatil ilmi al-jahlu, dan lawannya Allah bersifat ilmu adalah Allah bersifat bodoh. Faidatun, ini ada faedah nih. Termasuk bodoh itu apa? Hah? Apa? Ngomong kok gerendam-gerendam. Termasuk bodoh itu apa? Kalau nggak mengetahui jelas goblok namanya. Yang termasuk juga bodoh itu apa? Nggak bodoh nggak asalnya, tapi termasuk dihitung apa itu? Kalau bodoh kan sama sekali nggak punya pengetahuan. Lah, yang termasuk bodoh itu apa? Hah? Tahu tapi pakai kira-kira. Maksudnya apa? Bodoh. Ini ada perempuan hamil, laki perempuan. Oh, bentar. Kayaknya perempuan nih, itu mah bodoh juga maksudnya, gitu loh. Kayaknya tahu, tapi termasuk kenapa pakai kira-kira, gitu loh. Lah Allah itu mustahil ilmunya kira-kira. Fir'aun surga apa neraka? Kalau lihat tampangnya sih neraka nih mah. Ada tampang-tampangnya segala. Allah tahu pasti neraka dia. Surga dia, neraka, surga, Allah tahu tuh, bukan pakai kira, itu. Atau zon, dugaan, menduga-duga, kan dia biasa sholat, surga lah. Sholatnya, surganya karena dikira-kira apa? Diduga karena biasa. Begitu mau mati, kafir, masuknya neraka. Allah enggak begitu ilmunya. Jadi bodoh itu mustahil bagi Allah. Termasuk bodoh pula apa? Kira, dugaan, ragu. Terus apa lagi tadi? Nadhori, dzaruri, badihi. Itu termasuk pula apabila diletakkan kepada Allah jadinya bodoh, dan itu mustahil. Ada faedah di sini. Ta'alluqul irada tabi'un li ta'alluqil ilmi fi ta'akkuli faqat la fi kharijin li annahuma qadimani
Bima'na annaka tata'aqqalul awalan ta'alluqal ilmi thumma tata'aqqalu ta'alluqal iradah. Ini mau dijelaskan tentang ta'alluqnya sifat iradah itu mengikuti ta'alluq sifat ilmu. Itu hanya di dalam pemikiran saja, tidak di dalam kenyataan. Menghendaki dulu apa tahu dulu? Pingin dulu apa tahu dulu? Tahu dulu baru pingin. Kamu belum pernah tahu yang namanya permen. Bisa nggak kamu pingin permen? Gua pingin permen nih. Permen apa? Nggak tahu. Lu gila lu ya. Masa ada orang pingin tapi nggak tahu? Orang pingin pasti tahu. Berarti kehendak itu belakangan apa duluan dibanding ilmu? Yang duluan mana? Ilmu. Nah, jadi ilmunya dulu baru berkehendak. Yang demikian ini itu pada kita, bukan pada Allah gitu. Kalau pada kita iya, kenapa? Kita belajar dulu, kenal dulu ini, baru kita tahu. Terus pingin, ya, terus pinginnya gara-gara tahu. Taunya juga kadang dikasih tahu doang, kawin enak, masa sih, pingin aku katanya. Emang lu nyoba dulu gitu? Dicoba gitu. Gak cukup dikasih. Aku mau kawin katanya enak. Jadi tahu dulu baru menginginkan. Lah yang demikian tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah kedua-duanya ini enggak berawal. Ilmunya enggak berawal, kehendaknya juga tidak berawal, gitu loh. Ini bukan Allah tahu dulu baru Allah menghendaki, enggak begitu. Allah tahu tentang segala sesuatu dan Allah menghendaki apapun yang Dia kehendaki. Jadi Allah menghendaki itu bukan karena ilmunya, gitu loh. Bukan karena Allah tahu maka Allah menghendaki, bukan. Karena kehendaknya Allah adalah kehendak yang qadim, yang sesuai dengan apa yang ada di ilmunya. Kalaupun mau kita gandengkan, mau kita kaitkan, maka itu hanya tartibul fikri. Itu tartib di dalam berfikir, gitu loh. Bukan tartib dalam kenyataan. Kenyataannya enggak begitu, enggak. Tapi dalam cara berpikir tartibnya begitu. Tahu dulu baru menghendaki. Tapi itu terjadinya pada kita, bukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluqul qadrati tanzizi tabi'un li ta'alluqaini wa bainahu wa bainahuma tartibun fi ta'aqqul wal kharij li'annahu hadithun wa huma qadimani. Adapun kudrat, kerjanya kudrat, kan ini ilmu, kudrat, ilmu, iradah, terus kudrat. Mengetahui dulu, terus menghendaki, terus melaksanakan. Ya.
Kan urutannya begitu kan? Mengetahui, terus menginginkan, terus melakukan. Allah mengetahui, menginginkan wujudnya alam dan memunculkan wujudnya alam. Ini kalau mau dipikir urutannya secara penemuan akal demikian. Tapi yang namanya kudrat itu memang kerjanya mengikuti keduanya tadi, mengikuti ilmu dan mengikuti iradah. Kenapa? Karena kudrat itu adalah ta'aluknya hudus, adapun iradah dan ilmu ta'aluknya adalah qadim, tidak berawal. Jadi menciptakan baru menghendaki baru menciptakan. Ada pabrik mau bikin tutup ini, yang dikerjakan sama pabrik pertama apa? Membuat cetakan, menentukan nanti tutupnya sebesar apa. Pabrik bikin tutup gelas, besarnya berapa Pak? Oh, bikin aja pokoknya. Loh, kok bikin aja? Pabriknya nggak bisa, mesinnya nggak mau. Suruh nyetak tanpa diukur, nggak mau. Kata mesin, kasih saya ukuran, biar saya cetak dengan ukuran yang sama semuanya. Oh, diameter 7 cm. Cetak, bikin mal, cetak, cetak, sama semua. Jadi setelah dikehendaki baru mencetak. Alam ini begini, secara berpikir kita begitu. Allah menghendaki munculnya kiamat. Allah menghendaki munculnya surga. Allah menghendaki munculnya manusia. Allah menghendaki munculnya. Setelah dikehendaki terus dimunculkan. Memunculkan itu ya sesuai dengan kehendaknya. Maka berarti kudrat itu baik secara kenyataan maupun cara berpikir, keduanya mengikuti ilmu dan iradah. Ini wajibnya kita tahu kalau Allah bersifat ilmu dan tidak ada satupun yang terlewat dari ilmunya Allah. Mau itu amal kita yang kecil, mau amal kita yang gede, mau wujud yang kecil, mau wujud yang gede. Ini keimanan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kamu punya iman yang begini, mati membawa iman yang begini, kamu pasti selamat. Matinya kamu pasti mati dalam keadaan selamat. Jangan ditambah-tambahin lagi. Jangan lebih dari ini, nggak usah. Segini aja kamu tahu Allah wajib berilmu. Ilmunya Allah mengetahui yang wajib, mustahil, jaiz secara terperinci, nggak didahului kebodohan. Mustahil Allah bodoh, mustahil ilmunya Allah itu dzon, syak, wahmu, nadhari. Tahu ini, mati bawa ilmu ini, selamat. Nah, yang berbeda lagi siapa? Orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan begini, manusia diperintah oleh Allah, diciptakan ke dunia, dikasih perintah. Maka manusia itu diberi pilihan. Maka dengan perintah itu manusia memilih untuk mengerjakan atau menolak. Ini Mu'tazilah nih. Nah terus ketika manusia itu menjalankan perintah itu, Allah yang menjalankan, menggerakkannya, atau manusia itu sendiri? Kata Mu'tazilah, Allah melepaskannya. Allah melepaskannya. Hingga manusia bebas. Mau milih apa, mau ngelakuin apa, mau ngapain aja, Allah bebaskan untuk dia memilih mana yang baik, mana yang jelek.
Nanti setelah selesai semua kiamat, dia mati, baru Allah menilai berapa kebaikannya, berapa kejelekannya. Kalau banyak kebaikannya masuk, kalau banyak kejelekannya masuk, berarti Allah tahunya kapan? Setelah beramal. Nah, ditanya, sebelum manusianya beramal, Allah tahu nggak dia akan surga atau neraka? Tahu nggak? Kenapa nggak tahu? Karena dilepaskan. Manusia dilepaskan, kata orang Mu'tazilah. Allah tidak lagi menolong dia di dalam tiap keadaannya, tapi Allah melepaskannya. Nah, ketika dilepaskan, maka otomatis itu menghilangkan pengetahuannya. Anak kamu sekolah, kamu lepas, nak berangkat ya, cium tangan, jalan. Di sekolah dia berantem kayak nakal, kayak kamu tahu? Bergaul sama siapa, kawannya siapa, narkoba apa enggak, pulang mampir kemana, pacaran apa enggak, kamu tahu? Kenapa enggak tahu? Karena kamu lepaskan. Lah kalau Allah kamu meyakini Allah begitu, berarti keyakinan kamu rusak. Orang yang meyakini begitu enggak selamat kalau mati, gitu loh. Rusak pengetahuan tentang ilmunya Allah. Dia menganggap Allah itu punya kebodohan. Allah punya sesuatu yang tidak diketahui. Maka ini merusak keyakinan kita. Jangan meyakini sesuatu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakini sesuai dengan keyakinan kita, maka dengan keyakinan itu kita akan sampai pada keselamatan insya Allah. Jadi begitu bedanya. Kalau sampai makhluk itu dilepaskan oleh Allah, berarti otomatis kamu akan meyakini Allah tidak tahu tentang apa yang dikerjakan. Nah, terus gimana Allah tahu? Allah terus mendampinginya, Allah terus menolongnya untuk tiap gerak dan diamnya, untuk tiap aktivitasnya, semua ditolong oleh Allah. Allah tahu fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang kelewat. Sekecil apapun, segede apapun, mau gelap, mau terang, Allah mengetahuinya secara terperinci. Nyambung? Ini yang kita kaji hari ini. Wajibnya Allah bersifat ilmu, mustahil Allah bodoh. Insyaallah kita lanjut yang akan datang bicara tentang dalil. Apa dalilnya kalau Allah wajib bersifat ilmu? Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الأهل والإخوان هلني وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة
المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تحصي صحبي بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.